Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Khudh Aqidataka minal Kitabi was Sunnatis Sahihah. Ambillah akidahmu dari Alkitab, yakni dari Al-Quran, dan juga dari sunnah yang sahih, yakni sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lanjutkan di pembahasan Asyirkul Akbar. Bagi yang membawa kitab berbahasa Arab bisa dibuka di halaman yang ke-11. Bagi yang membawa buku terjemahannya bisa dibuka di halaman yang ke-21. Pembahasan kita tentang syirik besar. Kenapa kita harus tahu tentang syirik? Sebagaimana kita ketahui bahwasanya perkara yang paling besar dari perkara yang Allah perintahkan itu adalah tauhid, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Maka sebaliknya, perkara yang paling besar dari perkara yang Allah larang itu adalah syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Dua hal ini harus kita ketahui secara bersamaan agar supaya tidak sampai salah di dalam memahami. Ketika seseorang cuman belajar masalah tauhid saja, tidak belajar tentang permasalahan syirik, nanti semuanya akan dianggap sebagai tauhid karena tidak mengetahui perbedaannya. Sehingga dahulu ada seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, yang beliau dikenal dengan sahibu sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul mengetahui tentang orang-orang munafik yang ada di zamannya beliau itu, beliau tidak mengabarkan kepada sahabat lain kecuali kepada sahabat yang mulia ini, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma. Sehingga dahulu ketika Umar bin Khattab itu menjadi khalifah, ketika beliau diminta untuk menyolatkan jenazah, beliau lihat dulu apakah Hudzaifah menyolatkan ataukah tidak. Kalau Hudzaifah menyolatkan, Umar pun mau menyolatkan. Tapi kalau Hudzaifah tidak mau menyolatkan, Umar pun tidak mau. Kenapa demikian? Karena khawatir ternyata orang yang disolatkan tersebut adalah orang munafik, yang dahulu Rasul pernah menyampaikan berita itu kepada Hudzaifah ini, dan Hudzaifah tidak menyampaikan kepada orang lain, sehingga beliau dikenal dengan pemegang rahasia Rasulullah. Ketika para sahabat lain bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, beliau bahkan sebaliknya, yakni beliau bahkan bertanya kepada Rasul tentang kejelekan. Apa alasannya? Alasannya adalah makhafata ayyudrikani, karena beliau khawatir kejelekan itu akan menimpaku.
Ya. Karena ketika seseorang itu hanyalah tahu masalah tauhid saja, tidak tahu masalah syirik, nanti sangat dikhawatirkan dia itu akan terjerumus ke dalam perbuatan syirik tanpa disadari. Ketika seorang tahu tentang masalah kebaikan tapi tidak tahu tentang kejelekan, maka dia bisa saja terjerumus dalam kejelekan dalam keadaan dia tidak mengetahuinya. Sehingga ada seorang penyair yang menyatakan, araftu syarr la li syarr walakin li tawaqqih wa man lam ya'riful khair minasyarr yaqa'u fih. Ada seorang penyair menyatakan, aku mengetahui kejelekan bukan berarti aku itu mau melakukan kejelekan. Akan tetapi justru aku mengetahui kejelekan agar supaya aku bisa menjaga diriku jangan sampai terjerumus dalam kejelekan. Karena orang yang tidak tahu antara kebaikan dengan kejelekan ini, maka bisa saja dia itu akan terjerumus dalam kejelekan tanpa dia sadari. Kemarin telah kita sampaikan pembahasan masalah tauhid dan juga jenis-jenis tauhid itu. Ada tauhid rububiyah, yakni meyakini bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang maha pencipta, maha pengatur, maha pemelihara. Ada juga tauhid al-uluhiyah, meyakini bahwasanya Allah itu satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Ada pula tauhid asma wa sifat, yakni kita meyakini bahwasanya Allah itu memiliki nama-nama dan juga sifat-sifat yang berada di atas puncak kemuliaan. Sekarang kita akan bahas lawannya tauhid. Apa itu? Syirik. Tauhid itu kebaikan. Bahkan ini perkara yang paling mulia dari perkara yang Allah perintahkan kepada kita umat manusia. Maka syirik sebaliknya. Syirik itu adalah kejelekan, perkara yang paling Allah larang untuk dilakukan oleh umat manusia. Sehingga ini harus kita ketahui. Bukan berarti kalau kita tahu belajar syirik kemudian kita melakukan kesyirikan, ya. Tapi justru supaya kita tahu sehingga kita pun tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini perlu dipelajari, ya. Sebagaimana halnya kalau dalam permasalahan fikih, ya. Misalkan contoh fikih salat saja. Kita harus tahu tentang syarat sahnya salat. Tujuannya apa? Supaya salat kita itu diterima. Kita pun harus tahu tentang pembatal-pembatal salat. Supaya jangan sampai kita sudah salat tapi ternyata kita melakukan pembatal. Sama halnya dengan kita sudah mau masuk Islam. Kita sudah beragama Islam. Kita sudah tahu rukun Islam. Kita pun harus tahu apa? Pembatal-pembatal keislaman. Jangan sampai ketika kita itu sudah mengaku Islam, sudah melakukan 5 rukun Islam itu sekaligus, tapi tidak tahu pembatal Islam itu apa. Tanpa dia sadari, dia melakukan pembatal Islam sehingga Islamnya batal, amalannya pun akan tertolak. Sebagaimana tadi kalau sholat, mohon maaf ya, kalau sholat kemudian seorang buang angin, sah tidak sholatnya? Tidak, karena dia melakukan apa? Pembatal. Sama dengan Islam, ketika seorang sudah memeluk agama Islam tapi dia melakukan kesyirikan. Dan syirik ini adalah salah satu pembatal keislaman, maka Islamnya pun batal. Sebagaimana tadi sholatnya itu batal. Sehingga perlu, ya, untuk mempelajari tentang masalah kesyirikan agar supaya jangan sampai sholat atau jangan sampai Islam kita itu batal. Jangan sampai tauhid yang telah kita yakini itu batal karena kita itu melakukan kesyirikan. Ini pembahasan kita, ya, sebagai paparan tentang pentingnya kita itu tahu masalah tauhid dan juga tahu lawannya, yakni kesyirikan. Tujuannya tadi, kalau kita sudah mau melaksanakan rukun Islam, jangan sampai kita itu melakukan pembatal keislaman kita. Salah satunya tadi adalah kesyirikan. Kita akan bahas masalah kesyirikan. Pertanyaan yang pertama, ma huwa a'dhamudz dzunubi 'indallah? Apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Maka jawabannya adalah a'dhamudz dzunubi asyirku billah. Dosa yang paling besar adalah berbuat syirik, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim.
dalam surat Luqman ayat yang ke-13. Yani Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang kisahnya Luqman Al-Hakim. Dulu ada orang saleh yang bernama Luqman Al-Hakim. Meskipun ini ada diperselisihkan oleh para ulama tentang kedudukan Luqman Al-Hakim ini. Kok kenapa sampai semulia itu dijadikan sebagai nama surat? Semulia itu sampai dijadikan sebagai teladan di dalam memberikan nasihat kepada anaknya. Sebagian ulama ada yang menyatakan Luqman itu adalah seorang nabi. Ada yang menyatakan Luqman itu adalah seorang wali. Ada yang menyatakan Luqman itu adalah orang yang saleh. Masalah nabi ini diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kalau beliau adalah seorang wali dan orang saleh, jelas ulama sepakat. Cuman kalau nabi ataukah bukan, ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Apakah beliau nabi ataukah bukan? Tapi yang jelas beliau itu punya kemuliaan berupa kesolehannya, berupa kewalian. Wali itu apa sih? Wali itu adalah kekasihnya Allah. Yani orang yang beriman dan bertakwa, dialah seorang wali. Sehingga kalau wali pasti soleh. Tapi orang soleh belum tentu wali. Kalau nabi pasti wali, pasti orang soleh. Tapi orang soleh belum tentu nabi. Ya. Kalau nabi pasti sudah mencakup semuanya ya. Nabi pasti dia seorang wali, pasti dia seorang yang saleh. Tapi kalau wali belum tentu nabi. Wali pasti orang saleh, tapi saleh belum tentu wali. Ya. Dan Luqman Al-Hakim beliau adalah seorang wali dan juga orang saleh, tapi nabi ataukah bukan, ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sampai Allah membuat surat dalam Al-Qur'an yang disebut dengan surat Luqman. Ini karena kemuliaan Luqman Al-Hakim. Dan juga bahkan nasihatnya Luqman ini diabadikan di dalam Al-Quran. Di antara nasihat Luqman kepada anaknya, Luqman menyatakan, ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Ini nasihat seorang ayah yang saleh kepada anaknya. Yang ini juga patut untuk kita contoh. Kita seorang ayah itu hendaklah menanamkan tauhid, menanamkan akidah kepada anak kita terlebih dahulu sebelum perkara yang lain. Kita ajarkan kepada mereka tentang haknya Allah. Salah satunya Allah itu memiliki hak untuk ditauhidkan, diesakan, dan jangan sampai kita itu menyekutukan. Salah satu nasihat Luqman yang Allah abadikan dalam Al-Quran kepada anaknya adalah agar supaya anaknya itu tidak melakukan kesyirikan. Kenapa kok tidak boleh melakukan kesyirikan? Beliau menyatakan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang sangat besar. Jelas ya, dalam surat yang mulia ini Allah membenarkan wasiatnya Luqman Al-Hakim kepada anaknya sampai Allah abadikan di dalam Al-Quran, yang mana dihabarkan di situ bahwasanya kesyirikan, menyekutukan Allah itu adalah dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada. Bahkan dosanya kesyirikan itu lebih besar daripada dosa perzinaan, lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa yakni meminum minuman keras, lebih besar daripada dosa judi, lebih besar daripada dosa korupsi dan yang dosa-dosa yang lainnya. Yang paling besar dosa itu adalah dosa kesyirikan, karena yang dia langgar itu adalah haknya Allah. Kalau berzina, yang dilanggarkan haknya seorang perempuan dan juga walinya. Haknya manusia yang dilanggar. Kalau korupsi, yang dilanggar haknya rakyat. Cuman memang itu dosa besar ya. Tapi tidak sebesar dosa yang melanggar haknya Allah, yakni menyekutukan Allah. Ya. Kalau membunuh, yang dilanggar haknya orang yang dibunuh itu satu orang saja, nanti perhitungannya satu orang saja. Korupsi memang terbesar ya, tapi di bawahnya kesyirikan. Kalau korupsi yang dilanggarkan haknya rakyat ya, yang dituntut nanti yang menuntut itu rakyat. Ya. Semakin banyak orang yang menuntut ya kalau korupsi ini ya. Syirik ini yang dilanggar adalah haknya Allah. Allah zat yang Maha Pencipta, dilanggar haknya, sehingga inilah dosa yang paling besar di antara dosa yang ada. Kemudian juga walamma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu dzanbi a'zam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, dosa apakah yang paling besar?
Maka beliau menjawab, dosa yang paling besar itu adalah an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yani engkau menjadikan tandingan bagi Allah, padahal dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu. Ya. Allah telah menciptakan kita, tapi kita menyembah kepada selain Allah. Ini kan kedurhakaan ya. Kedurhakaan yang paling besar. Allah telah memberikan kepada kita kehidupan. Allah telah memberikan kepada kita rizki. Allah telah memberikan kepada kita segalanya. Akan tetapi kok kenapa kita menyembahnya kepada selain Allah? Ini kan kedurhakaan yang paling besar. Kalau seandainya ada seorang karyawan ya di suatu perusahaan, harusnya dia itu menunaikan hak-hak yang ada di perusahaannya. Dia bekerja untuk perusahaannya, tapi ternyata di balik itu dia bekerja untuk perusahaan lain. Kira-kira bosnya itu marah atau tidak? Marah ya. Marah jelas. Karena apa? Haknya telah dizalimi. Ini haknya Allah dizalimi. Allah telah menciptakan kita. Allah telah memberikan kepada kita kehidupan. Allah telah memberikan kepada kita rizki. Semuanya Allah berikan kepada kita. Allah telah memberikan kepada kita mata. Allah telah memberikan kepada kita telinga. Dan semua anggota tubuh kita Allah yang memberi. Apakah kita pernah disuruh membayar mata yang kita miliki ini? Enggak kan? Apakah kita pernah terbayang kalau seandainya kita suruh membayar nafas yang setiap hari kita hirup? Berapa banyak? Tidak kan? Cuman Allah meminta agar supaya kita menyembah dan beribadah hanya kepadanya semata. Apa sih beratnya? Sehingga kalau sampai kita nggak mau menyembah kepada Allah, bahkan menyembah kepada selain Allah, maka Rasul katakan, ini dosa yang paling besar. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah dalam hal persembahan, dalam hal peribadatan, padahal dia yakni Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan engkau. Ya. Ini pertanyaan yang pertama ya. Selesai ini. Kemudian soal tsani, pertanyaan yang kedua, ma huwa syirkul akbar? Apakah syirik besar itu? Jawabannya asyirkul akbaru huwa sarful ibadati li ghairillah. Syirik besar itu adalah engkau beribadah kepada selain Allah. Kalau diartikan secara lafadz ya, sarful ibadati, engkau mengalihkan ibadah, memberikan peribadatan untuk selain Allah. Semisal contoh, kadu'ai ghairillah, berdoa meminta kepada selain Allah. Wal istighatsati bil amwat, dan contoh yang lain adalah beristighatsah, meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, awil ahya'il ghaibin, ataukah meminta pertolongan kepada orang yang hidup akan tetapi dia itu ghaib, yakni dia itu tidak hadir, tidak bisa memberikan pertolongan kepada kita, tapi kita meminta pertolongan kepada dia. Ini kesyirikan, contoh ya, doa kepada selain Allah. Istighatsah, meminta pertolongan kepada selain Allah. Semisal contoh, meminta pertolongan kepada al-amwat, orang-orang yang telah mati, orang-orang yang telah meninggal dunia. Ataukah mungkin minta tolongnya itu kepada orang yang hidup, yang dia itu tidak ada di hadapan kita, dengan anggapan dia itu memiliki kekuatan gaib untuk bisa menolong kita. Meskipun itu yang dimintai itu adalah para wali. Datang ke kuburannya para wali, kemudian berdoa kepada para wali, ini nggak boleh. Ziarah silahkan boleh. Ziarah memang suatu hal yang disyariatkan di dalam Islam, dalam agama kita. Memang dulu pernah Rasul melarang ya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fal'an fazuruha, fa innaha tudzakirukumul maut. Rasul bersabda, dulu memang aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah kubur. Hikmahnya apa? Karena ziarah kubur itu akan tudzakirukumul maut, akan mengingatkan kalian dengan kematian. Sehingga boleh saja ziarah kubur, tapi ingat, bukan untuk berdoa kepada orang yang meninggal dunia. Ziarah wali songo boleh tidak? Boleh saja. Siapa yang melarang? Tidak ada yang melarang. Cuman yang jadi masalah itu, ziarah itu adalah bukan berdoa kepada para wali, tapi justru mendoakan mereka. Ya.
Mereka itu meskipun wali justru butuh doa karena mereka sudah meninggal dalam keadaan sudah tidak memiliki amalan lagi kecuali apa yang dahulu pernah mereka lakukan. Datang mungkin mengucapkan salam, assalamu alayka ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlul kubur, dan seterusnya dari salam yang dianjurkan saya itu didoakan. Semoga Allah mengampuni mereka, semoga Allah merahmati mereka, semoga Allah memberikan kedudukan yang mulia di sisinya untuk mereka. Ini doa, bukan berdoa kepada para wali. Cuman yang jadi masalah sekarang itu orang yang berziarah itu sudah tidak sebagaimana tujuan asal. Berziarah itu kan tujuan untuk mengunjungi, kemudian untuk mendoakan mereka. Tapi sekarang dibalik. Justru ziarah itu untuk berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Apa gunanya? Orang yang meninggal itu sudah nggak bisa mendengar lagi. Ya. Ini yang perlu kita fahamkan bersama ya. Ziarah silahkan boleh, tapi ingat bukan untuk berdoa kepada penghuni kubur, justru untuk mendoakan mereka. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Surat Nisa, surat An-Nisa ayat yang ke-36. Allah berfirman, beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dilarang ya, untuk berbuat syirik itu dilarang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min akbaril kabair asyirku billah. Di antara dosa yang paling besar di antara dosa-dosa yang ada itu adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Ini syirik akbar ya. Jadi mengalihkan ibadah untuk selain Allah. Salah satu contohnya tadi adalah berdoa kepada selain Allah, beristighatsah, meminta tolong kepada orang yang telah mati ataukah orang yang hidup yang tidak ada di hadapan kita, dengan anggapan orang tersebut memiliki kekuatan gaib. Ya, misalkan guru kita ada di tempat lain, kita berdoa, wahai guru kami, tolonglah kami. Ini nggak boleh. Tapi kalau misalkan pakai telepon ya, telepon gurunya, Ustadz, Pak Kiai tolong doakan saya, besok saya mau ujian CPNS. Boleh tidak seperti itu? Boleh, karena secara langsung ya. Ini pun bukan berdoa kepada dia, tapi apa? Meminta agar supaya beliau berdoa kepada Allah untuk melancarkan usaha kita. Ataukah mungkin kita sedang butuh bantuan. Tolong Pak Kiai, saya sedang terlilit hutang. Tolong transfer uang buat nyarutang hutang saya. Minta tolong kepada Kiai kita. Boleh tidak seperti itu? Boleh. Karena langsung ya. Tapi kalau kita berdoa, ya, wahai Pak Kiai Fulan bin Fulan, wahai Ustadz Fulan bin Fulan, tolonglah saya agar supaya saya bisa terlepas dari masalah yang sedang saya hadapi ini. Boleh tidak seperti itu? Tidak boleh. Ini sama dengan berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada orang hidup yang gaib. Dia masih hidup cuman tidak ada di hadapan kita. Beda halnya kalau kita minta tolong, orangnya ada di depan kita. Ya. Ataukah mungkin tadi melalui telepon kita minta tolong kepada beliau ini, boleh saja. Tapi yang dimaksudkan tadi adalah meminta ataukah berdoa kepada orang yang hidup yang tidak ada di hadapan kita. Dengan anggapan orang itu, ini syiriknya banyak ya, bukan cuma satu. Syiriknya yang pertama tadi adalah berdoa kepada selain Allah, jelas dilarang ya. Kemudian yang kedua, ketika hal itu dilakukan menganggap orang itu mengetahui, menganggap orang itu maha mengetahui, menganggap orang itu maha mendengar, menganggap orang itu bisa memberikan pertolongan. Sudah berapa syiriknya ini? Sudah 4 syiriknya. Lebih bahaya ya. Satu jelas berdoa kepada selain Allah, dia terjerumus dalamnya. Yang kedua menganggap orang tersebut dia maha mendengar. Ya, karena kan kita berdoa sementara orang itu di tempat jauh dengan anggapan orang itu mendengar permintaan kita. Kemudian yang ketiga menganggap orang itu mengetahui. Menganggap maha mengetahui, padahal yang maha mendengar, maha mengetahui siapa? Allah. Ya, kemudian yang keempat tadi menganggap orang tersebut bisa mendatangkan manfaat ataukah bisa menolak madarat, bisa memberikan pertolongan. Ini 4 syirik terjerumus dalam hal ini. Sehingga berhati-hati ya. Kita lanjutkan pertanyaan yang ketiga. Hal syirku mawjudun fi hadhil ummah? Apakah syirik itu ada di kalangan umat ini? Ya. Jawabannya adalah na'am mawjudun, iya.
Syirik itu benar-benar ada meskipun di kalangan umat ini sekarang. Jadi syirik itu bukan cuma di zaman dahulu orang kafir Quraisy saja, bukan. Ternyata di kalangan umat ini pun syirik itu masih ada. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Dalam surat Yusuf ayat yang ke-106. Dan sebagian besar dari mereka itu tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mereka itu mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Sehingga syirik itu bukan hanya di kalangan umat terdahulu saja, bukan cuma di kalangan orang-orang Quraisy saja, tapi ternyata orang yang bahkan mengaku Islam pun terkadang mereka itu masih terjerumus dalam kesyirikan. Barangkali mereka terjerumus ke dalam kesyirikan karena mereka tidak tahu tentang kesyirikan itu apa, sehingga mereka terjerumus ke dalamnya. Sehingga ini penting untuk kita pelajari supaya kita nggak sampai terjerumus ke dalam kesyirikan. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budunal awthan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat itu tidaklah akan terjadi sampai sekelompok orang, yakni kabilah dari kalangan umatku itu mengikuti, ya, orang-orang musyrikin. Ya. Talhaqu, yakni lahiqa yalhaqu, itu menempel sebenarnya, tapi maksudnya adalah mengikuti. Ya. Sampai kabilah-kabilah di antara umatku itu mengikuti orang-orang musyrikin. Wa hatta ya'budu al-awthan, dan sampai mereka itu beribadah, yakni menyembah kepada berhala-berhala, yakni segala sesuatu yang disembah selain Allah. Perhatikan ya, Rasul bahkan menghabarkan kepada kita bahwasanya kiamat itu tidak akan terjadi sampai ada sekelompok kabilah dari kalangan umat Islam. Umatku berarti maksudnya kan umat Islam ya. Sampai ada di kalangan umat Islam itu yang mengikuti orang-orang musyrikin dalam hal ibadahnya mereka, ikut menyembah kepada sesembahan selain Allah, ikut menyembah kepada berhala-berhala dan yang semisal dengannya dari sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini riwayat Imam At-Tirmidzi di dalam sunannya. Kita lanjutkan pertanyaan yang keempat, soalur rabi'. Ma hukmu du'a'il amwati awil ghaibin? Apa hukum berdoa kepada orang mati? Ini berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia ataukah berdoa kepada orang yang ghaib? Maksudnya orang yang masih hidup tapi dia itu tidak hadir, tidak ada di hadapan kita. Jawabannya, du'aul amwati awil ghaibin minasyirkil akbar. Berdoa kepada orang-orang yang telah mati ataukah orang yang hidup tapi dia tidak hadir di hadapan kita, ghaib. Ghaib itu lawannya hadir ya. Hadir itu ada, ghaib itu tidak ada. Ini termasuk dari syirkul akbar, termasuk di antara syirik besar. Ya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. Ay al-musyrikin, ay minal musyrikin. Dalam surat Yunus ayat yang ke-106. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ, dan janganlah engkau menyembah kepada selain Allah. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah. Da'a yad'u, ini berdoa ya. Dan berdoa itu adalah termasuk dari bentuk peribadatan. Sehingga kalau diartikan wala tad'u min dunillah, janganlah engkau berdoa, yakni meminta beribadah kepada selain Allah. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk, dari sesuatu yang tidak akan bisa memberikan manfaat kepada engkau dan tidak pula menolak madarat dari engkau. Fa in fa'alta, jikalau engkau melakukan hal itu,
Fa innaka idzam minadh dhalimin, maka sungguhnya engkau itu termasuk dari kalangan orang-orang yang zalim, ai minal musyrikin. Maksudnya termasuk dari kalangan orang-orang yang musyrik, yakni orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini surat Yunus ayat yang ke-106. Ini jelas ya, dalil yang menunjukkan larangan untuk berdoa kepada selain Allah, apapun itu. Baik itu orang yang telah meninggal dunia maupun orang yang hidup yang tidak ada di hadapan kita, yang tidak mungkin dia itu bisa mendengar doa kita, tidak mungkin dia bisa mendengar permintaan kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati, naudzubillah, dalam keadaan dia itu masih berdoa kepada selain Allah, masih mau beribadah, yakni berdoa kepada selain Allah, yakni dari tandingan-tandingan yang lainnya, ya, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Wal a'yadzu billah. Ini riwayat Imamul Bukhari di dalam sahihnya. Ya. Ini jelas ya, ayat Al-Qur'an telah menyatakan larangan untuk berdoa kepada selain Allah. Hadis Nabi juga telah menyatakan larangan untuk berdoa kepada selain Allah. Bahkan Nabi mengancam kalau seorang masih berdoa kepada selain Allah dari kalangan orang-orang yang telah mati ataukah orang yang tidak hadir di hadapan kita, orang yang gaib, orang yang tidak ada itu, maka Rasul mengancam dengan dakhalan nara, dia akan masuk ke dalam neraka. Ini kita enggak mentakyin ya, enggak menentukan siapa orangnya, tapi siapapun yang melakukan perbuatan ini, ya, ini berdoa kepada selain Allah. Kita lanjutkan pertanyaan yang kelima, soalul khamis. Halid du'a'u ibadatun, apakah doa itu adalah ibadah? Jawabannya na'am. Ad-du'a'u ibadatun. Iya, doa itu adalah ibadah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, ay dzalilin. Dan Rabb kalian berfirman, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, kata Allah, astajib lakum, niscaya aku akan jawab, niscaya aku akan kabulkan doa-doa kalian, aku akan perkenankan doa-doa kalian. Ini yang pertama ya, Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa hanyalah kepadanya semata. Kemudian yang kedua, Allah menjanjikan pengabulan doa bagi siapa yang mau berdoa kepadanya semata. Selanjutnya yang ketiga, Allah mengancam kepada mereka orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Allah mengancam mereka orang-orang yang sombong. Siapa itu orang yang sombong? Ini orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, tidak mau beribadah kepada Allah. Allah berfirman, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, Allah berfirman, sayadkhuluna jahannama dakhirin, niscaya mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan dakhirin, ay dzalilin, dalam keadaan hina dina. Ini jelas ayatnya, yang mana Allah memerintahkan kepada kita untuk berdoa hanya kepadanya semata. Kemudian yang kedua, Allah menjanjikan pengabulan doa kepada siapa yang berdoa hanyalah kepada Allah. Selanjutnya yang ketiga, Allah mengancam mereka orang-orang yang sombong. Siapa itu mereka? Jadi mereka orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ancam dengan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Rawahu Ahmad wa qala Tirmidzi hasanun sahih. Ini riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmidzi menyatakan ini hadis yang hasan, hadis yang bagus dan hadis yang sahih. Ya.
Ini pertanyaan yang kelima. Sebelum kita lanjutkan, perlu kita jelaskan terlebih dahulu dari pengabulan doa ya. Tadi di surat Ghafir ayat yang ke-60, Allah telah memerintahkan agar supaya kita itu berdoa hanya kepadanya semata. Kemudian yang kedua, Allah menjanjikan pengabulan bagi siapa saja yang berdoa kepadanya semata. Tapi yang perlu kita ingat, ketika doanya itu memenuhi syarat dan tidak ada faktor yang menghalangi dikabulkannya doa, maka pasti Allah kabulkan doa seorang hamba. Yang pertama tadi memenuhi syarat. Yang kedua, tidak melakukan perkara-perkara yang akan menghalangi doa. Ya. Kita yakin Allah mengabulkan doa kita. Sehingga jangan sampai kita beranggapan saya sudah setiap hari berdoa, tapi apa yang saya inginkan kok tidak kunjung datang. Jangan kita berburuk sangka kepada Allah dengan mengatakan Allah telah menyelisihi janjinya. Mana buktinya? Tadi katanya kalau mau berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doanya. Tapi kok saya sudah berdoa selama sekian tahun, tapi apa yang saya inginkan tidak kunjung datang. Maka yang pertama harus kita sampaikan bahwasanya janji Allah itu pasti. Adapun kalau kita belum mendapatkan janji Allah berupa pengabulan doa, harusnya jangan menyalahkan Allah. Harusnya introspeksi diri dulu. Ya, kan seperti itu ya. Apakah selama ini saya sudah memenuhi syarat dalam doa saya ataukah belum? Barangkali kita itu masih melakukan perkara-perkara yang akan menghalangi dikabulkannya doa kita. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita, harus kita ketahui dulu. Jangan kemudian berburuk sangka kepada Allah, saya sudah capek-capek berdoa tapi kok enggak dikabulkan juga doa saya. Jangan salahkan Allah, introspeksi diri. Barangkali kita itu masih melakukan hal-hal yang menghalangi dikabulkannya doa. Apa itu hal-hal yang menghalangi dikabulkannya doa? Salah satunya adalah ketika kita itu masih mengkonsumsi sesuatu yang haram. Baik itu makanan kita, minuman kita, maupun pakaian yang kita gunakan. Barangkali masih ada sesuatu yang haram, sehingga menghalangi dikabulkannya doa. Karena Allah itu adalah zat yang maha baik ya, tidak akan menerima kecuali yang baik. Sebagaimana Rasul bersabda, Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha baik, dan Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang baik pula. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Sama perintahnya. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik dan lakukanlah amalan saleh. Ini perintah kepada para rasul ya. Kepada orang-orang yang beriman Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian makanan yang baik dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Perintahnya sama ya, untuk makan makanan yang baik, bukan cuman sekedar halal, tapi bahkan dikatakan kulu minat thayyibat. Makanlah oleh kalian makanan yang thayyibat, makanan yang baik. Apa bedanya antara halal dengan thayyib? Kalau halal belum tentu thayyib, tapi kalau thayyib pasti halal. Ya. Ini yang perlu kita fahami bersama. Terkadang ada makanan yang itu halal tapi tidak thayyib, tidak baik bagi orang tertentu. Dan kalau memang itu tidak baik, tentunya kita hindarkan. Semisal contoh yang mudah saja ya. Kita tahu melinjo halal atau haram? Halal ya, jelas ya. Biji-bijian kan, tumbuh-tumbuhan ya. Halal jelas. 100% halal kalau boleh kita katakan. Tapi makanan tersebut terkadang tidak thayyib bagi orang tertentu, tidak baik bagi orang tertentu. Orang yang kena asam urat kalau makan emping melinjo kira-kira bagaimana? Kambuh tidak?
asam uratnya. Kambuh ya. Kalau sudah kambuh, dia pun mau duduk pun sulit, mau salat pun sulit, sakit ya. Ini enggak thayyib, meskipun halal tapi enggak thayyib, sebaiknya hindari. Tapi bagi orang yang tidak terkena asam uratnya enggak masalah, makan saja. Semisal juga jeroan dan yang semisal dengannya halal atau tidak? Selama binatangnya itu halal disembelih dengan cara yang islami, halal. Ya. Tapi kalau binatang itu bukan binatang yang halal ataukah binatang yang disembelih dengan tidak cara islami, tidak halal berarti ya. Tapi baik. Tapi tidak baik bagi orang tertentu. Orang yang kena kolesterol, darah tinggi dan yang semisal dengannya, oh bisa bahaya ini. Makan jeroan kambing dan yang semisal dengannya bisa stroke ya. Bahaya ya. Ini halal tapi enggak apa? Enggak thayyib. Bahkan Allah perintahkan untuk makan makanan yang thayyib. Berhubung waktu sudah masuk Isya, insyaallah hadis ini yang tentang masalah thayyib ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita cobakan dulu dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.